Baiklah, selamat pagi teman-teman serta dosen pengajar. Saat ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi manajemen kinerja. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami ada Tesalonika Sumakul, Valencia Ega Kiroyan, Ripka Melani Mongi, dan David Sutrisno. Arti dari manajemen kinerja. Secara umum, pengertian manajemen kinerja adalah suatu kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah tercapai secara konsisten dengan berbagai cara yang efektif dan efisien. Ada juga yang mendefinisikan manajemen kinerja sebagai aktivitas untuk memastikan agar tujuan organisasi dicapai secara konsisten melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penilaian kinerja perangkat organisasi tersebut. Selanjutnya, pentingnya manajemen kinerja. Ada beberapa hal yang mendasari kenapa manajemen kinerja itu penting bagi organisasi atau perusahaan. Di antaranya yaitu, yang pertama menunjukkan bila manajer menghargai karyawan dengan dilakukannya upaya manajemen kinerja. Karyawan menjadi yakin bila manajer atau supervisor mereka peduli terhadap tujuan dan masalah yang dihadapi karyawan dalam pekerjaannya. Terlepas dari itu, biasanya karyawan juga akan terbuka menerima umpan balik yang diberikan. Kedua, melengkapi tujuan kinerja. Adanya manajemen kinerja akan membantu karyawan dan manajer dalam mempersiapkan evaluasi kinerja yang rutin diadakan, sehingga harapan dari keduanya dapat saling tercapai dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Selanjutnya, sistem penilaian kinerja. Pada umumnya terdapat 4 sistem penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, Behavior Appraisal System atau penilaian kinerja yang berdasarkan terhadap penilaian tingkah laku. Kedua, Personal atau Performer Appraisal System atau penilaian kinerja yang berdasarkan terhadap dari ciri dan sifat individu karyawan. Ketiga, Result Oriented Appraisal System atau penilaian kinerja dengan dasar hasil kerja. Keempat, Contingency Appraisal System atau penilaian kinerja terhadap dasar kombinasi beberapa unsur, ciri, sifat, tingkah laku, dan hasil kerja. Selanjutnya, metode penilaian kinerja SDM. Yang pertama ada Management by Objective, dikenal sebagai Management by Objective atau manajemen yang dilakukan berdasarkan tujuan. Dalam metode ini, penilaian dilakukan oleh manajer dan karyawan bersama-sama, saling mengidentifikasi, merencanakan, mengorganisasikan, dan mengkomunikasikan tujuan yang menjadi fokus selama periode penilaian tertentu. Setelah menetapkan tujuan yang jelas, manajer dan karyawan secara berkala akan membahas kemajuan yang dibuat untuk mengendalikan dan memperdebatkan kelayakan mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. Metode kedua yaitu penilaian 360 derajat. Metode ini merupakan penilaian kinerja multidimensi yang mengevaluasi karyawan menggunakan umpan balik yang dikumpulkan dari lingkaran pengaruh karyawan yaitu manajer, rekan kerja, pelanggan, dan laporan langsung. Metode ini tidak hanya akan menghilangkan bias dalam ulasan kinerja, tetapi juga menawarkan pemahaman yang jelas tentang kompetensi individu. Metode ketiga yaitu ulasan rekan kerja. Bukan tidak mungkin jika perusahaan melakukan metode ini, di mana rekan kerja mendapatkan kesempatan untuk memberikan perspektif unik tentang kinerja karyawan lainnya, sehingga menjadikan mereka penilai yang paling relevan. Ulasan ini membantu menentukan kemampuan karyawan untuk bekerja dengan baik dengan tim, mengambil inisiatif, dan menjadi kontributor yang dapat diandalkan. Selanjutnya, metode ulasan pelanggan atau klien. Komponen klien dari fase ini dapat mencakup pelanggan internal seperti pengguna produk dalam organisasi atau pelanggan eksternal yang bukan merupakan bagian dari perusahaan tetapi berinteraksi dengan karyawan khusus ini secara teratur. Ulasan pelanggan dapat mengevaluasi output karyawan dengan lebih baik, namun pengguna eksternal ini sering tidak melihat dampak proses atau kebijakan terhadap output karyawan.
Dan metode yang terakhir yaitu metode penilaian kerja berdasarkan hierarki. Komponen penilaian ini merupakan umpan balik dari 360 derajat, menjadi langkah yang baik dan signifikan. Pemberi umpan balik cenderung memiliki perspektif yang dilihat dari sudut pandang manajerial. Namun, keengganan atau rasa takut kepada orang lain yang berada pada posisi lebih tinggi biasanya akan memberikan hasil yang kurang maksimal atau objektif. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan.